2020 ini corona masih awal dari semuanya. Banyak sekali bencana-bencana, misalnya angin. Jadi saya melihat di tahun 2020 ini ada putaran angin yang dahsyat. Terus saya juga melihat petir campur api. Petir campur Ya, api. jadi petir campur api ini menyambar. Selamat sore Mas Tigor. Selamat sore, Mas Raka. Kabar baik. Lama tidak berjumpa. Nah, iya. Jadi gini Mas Tigor, ini kan menyikapi tentang corona dan hal mistis Mas Tigor ya. Iya. Nah, itu sebelum adanya corona itu ada nggak pesan-pesan mistis mungkin dari teman-teman goibnya Mas Tigor dulu yang pernah saya menceritakan di sesi sebelumnya? Di sesi sebelumnya banyak yang sempat saya katakan. Di situ ada yang namanya, jika hukum dunia ini tidak bisa mengadili secara bukan bijaksana, adil seadil-adilnya, maka hukum alam yang akan menyelesaikan. Oh iya. Maksudnya, iya, saya pernah bilang seperti itu. Maksudnya gini, kenapa saya menyebut seperti itu? Ini misal seorang koruptor dibui hanya dalam waktu 3 bulan. Nah, berarti kan tidak imbang toh sama yang dilakukan. Ya, sedangkan nyuri semangka aja hukumannya berapa tahun waktu itu? Iya, pokoknya lama. Bertahun-tahun. Nah, koruptor. jika hukum dunia tidak bisa mengadili dengan seadil-adilnya, maka hukum alam yang akan menjawabnya. Nah, ini adalah teguran. Terus mungkin ada yang ingin saya sampaikan Mas Tigor terkait dengan virus corona ini, atau mungkin pernah ada pesan-pesan goib dari teman-teman Mas Tigor yang dari dunia lain gitu? Kalau di tahun 2020 ini corona ini masih awal. Masih awal ya? Masih berarti awal ada sekali. lagi yang menyusul selain corona? Ada, seperti yang saya sampaikan ini. Waktu dulu kita sempat membicarakan, tetapi kita tidak bisa. Oh iya, yang kita membahas tentang sosok yang Di tahun tidak bisa diunggah karena pujiannya banyak sekali ya. 2020 ini corona masih awal dari semuanya. Banyak sekali bencana-bencana, misalnya angin. Jadi saya melihat di tahun 2020 ini ada putaran angin yang dahsyat. Terus saya juga melihat petir campur api. Petir campur api. Ya, jadi petir campur api ini menyambar-nyambar. Ada yang menyambar rumah. Jadi fenomena langit ini belum pernah saya lihat. Terus untuk lokasinya Mas Tigor, di Indonesia atau luar Indonesia itu? Di Indonesia ada jatah. Ada jatah di Ada jatah di Indonesia. Terus ada lagi jadi ini imbang di tahun 2020 ini, air, tanah, angin, api ini jadi satu. Terutama di Pulau Jawa, saya lihat ada bencana yang agak dahsyat Mas dari sebelumnya. Ada jatah tsunami juga di tahun 2020. Oh iya, saya pernah chat Mas Tigor di WA saat itu. Iya? Saya mengunggah status tentang keris Pangeran Diponegoro yang dikembalikan, terus sampean itu komen gimana kemarin, Indonesia butuh senjata gitu ya. Iya. Berarti ada firasat Indonesia butuh senjata, itu saya komen sebelum ada corona. Ya, corona itu kita dengar kabar itu kalau nggak salah Februari. Mulai Januari akhir dan Desember tanggal 7 saya sudah mengatakan itu waktu itu. Tentang itu berarti sudah ada peringatan dari fenomena itu ya yang dikembalikan kerisnya itu. Itu sendiri gimana Mas Tigor? Kalau menurut jenengan tentang wabah ini, bisakah terhenti atau berhenti dengan sendirinya? Kalau saya melihat di tahun 2020 corona ini di tengah-tengah tahun, bukannya langsung hilang, tidak, tetapi berkurang ya. Tetapi saya di situ melihat dengan berkurangnya yang terdampak corona, nanti muncullah peristiwa alam, seperti ada ledakan di dalam laut. Kalau selama ini kita tahu ledakan, misalnya
gunung meletus. Tetapi saya melihat ini letusannya di dalam laut. Di dalam laut. Di dalam laut ada letusan, di langit juga ada letusan, itu campur api, campur angin. Oh, yang tadi yang Campur ada angin, kilat-kilatnya itu ya. Iya. Banyak penyakit aneh yang muncul. Jadi untuk pesan saya kepada semuanya, mulai menjaga nomor satu iman. Yang kedua baru kesehatan kita. Kalau saya pribadi berdoa itu yang pertama berkahnya. Berkahnya ya. Ya, tetapi di sini saya melihat di tahun 2020 ini banyak sekali panen bencana. Panen bencana. Selain saat ini, kalau jenengan mengikuti story saya di WA itu sering saya gambarkan ada ini. Corona ini untuk awal di depannya. Karena saya melihat beberapa kekacauan juga antara alam dengan kondisi manusianya. Jadi kondisi manusia di tahun 2020 ini banyak sekali nanti koruptor itu terungkap. Oh gitu. Jadi koruptor itu mulai dari terkecil, misalnya ya nyuwun sewu ya, dari mulai RT, bukan RT apa, kelurahan, bupati, mulai terungkap iya, di tahun 2020. Terus sama pejabat-pejabat lainnya itu banyak sekali terungkap di tahun 2020. Selain itu saya juga melihat ada beberapa fenomena langit. Jadi di langit itu ada api dahsyat. Seperti kalau kita melihat seperti kembang api, tetapi kembang api ini menyambar. Ada yang menyambar pohon, ada yang menyambar rumah, bahkan beberapa kendaraan juga sempat tersambar. Terus saya juga melihat ada banyak pembunuhan yang melibatkan orang-orang terkenal. Jadi nanti ada di Indonesia ini salah satu pembunuhan. Di situ ada yang melibatkan apa ya Mas, semacam aktor Indonesia. Aktor Indonesia. Saya tidak tahu aktor apa yang ya ini seni gitu, ya, orang-orang yang terkenal di Indonesia. Terus saya melihat juga ada beberapa bencana itu ya apa ya, semacam air, jadi gulungan ombak itu besar sekali. Gulungan ombak itu hingga menggeser beberapa daerah. Maksudnya menggeser beberapa daerah itu? Kalau seperti yang beberapa tahun lalu ini apa ya? Contohnya Lapindo. Lapindo sudah melenyapkan beberapa daerah. Nah, ini di tahun 2020 ini ada lagi bencana air yang begitu dahsyat yang mengakibatkan antara Jawa Kulon. Saya tidak bisa menyebutkan itu Jawa sebagian mana. Tapi ada antara hubungannya dengan Jawa dengan negara lain di situ mengakibatkan tanah ini apa ya, hancur, gulung-gulung. Terus ada getaran dahsyat. Ini Merapi ini masih awal. Merapi juga masih awal. Nanti ada lagi letusan dahsyat. Saya tidak bisa menggambarkan letusannya seperti apa. Ini lebih apa ya, di bencana tahun 2020 ini sebenarnya bagaimana kita manusia lebih mendekatkan diri kepada pencipta. Jadi jangan takut. Kok dikasih seperti ini berarti kita kembali lagi ke manusia, mungkin ada jaraknya manusia dengan Tuhannya itu kurang. Kita aja. Kalau untuk berkahnya sendiri Mas Diko, kira-kira? Kalau untuk berkahnya nanti saya melihat di akhir tahun itu petani ini agak mulai naik. Petani mulai naik. Jadi apa ya? Seiringan mulai tertangkapnya koruptor baru ini banyak sekali. Petani mulai naik. Tetapi saya di sini yang saya sayangkan, saya banyak melihat ini anak remaja apa ya, kayak bentrok itu. Jadi ada bentrok antar remaja juga. Saya melihat di Indonesia ini terjadi di tahun 2020. Saya tidak bisa mengatakan itu sekelompokan apa, saya melihat bentrok dahsyat. Yang paling bahaya, saya melihat juga beberapa mayat-mayat tertimbun, ada yang tersangkut. Ada sosok bayi yang tersangkut juga. Mayat itu apa ya, bencananya pokoknya di tahun 2020 ini benar-benar ujian buat kita semua, tidak hanya yang hidup di sekitar saya, di semuanya ujian. Kalau saya melihat itu nangis Mas. Jadi apa ya, prihatin di tahun 2020 ini. Mungkin saatnya untuk hemat dalam berarti yang sukanya foya-foya membeli barang tidak penting, yang sukanya foya-foya memberi barang tidak penting, coba untuk hemat
Karena saya lihat di perakhiran tahun ini membutuhkan sesuatu yang sangat dahsyat. Mungkin di masa-masa dulu Indonesia krisis moneter dan saat ini juga kita harus hemat. Mungkin suatu saat kita makan singkong mungkin sangat berarti, harus hemat juga. Jadi harus berhati-hati dengan kantong Anda gitu. Ya. Terus saya juga melihat muncul penyakit-penyakit yang ekstrim. Jadi di situ ada yang sampai menyerang kulit, hingga kulit itu semacam bentol-bentol merah. Tetapi dia tidak membahayakan, lebih membahayakan yang ini corona ini. Pesan saya untuk ke semua teman-teman, waspada, jangan menyepelekan dalam berarti sering merusak alam, sering merusak lingkungan. Karena apa? Ini nanti akibatnya di tahun 2020 ini banyak sekali panennya. Panennya gini, kalau di tahun-tahun lalu jenengan sering nebang pohon sembarangan, ngawur, dan longsornya itu jatuh di tahun ini. Longsornya itu lebih dahsyat daripada tahun sebelumnya. Karena saya melihat banyak sekali rumah ini rusak, Mas. Jadi rumah ini kacau, berantakan, mayat-mayat tertimbun di situ juga. Untuk lebih spesifikasinya di lokasi mana tidak disebutkan itu, atau ada kode etik sendiri tidak boleh? Ada kode etiknya sendiri untuk tidak disebutkan. Yang penting kita tetap waspada, jaga kesehatan, dan tangan kita tidak boleh ngawur. Apa yang kita lakukan tidak boleh ngawur, karena ini tahun panen. Kalau jenengan nanamnya baik, berarti yang jenengan panen baik. Kalau jenengan yang nanamnya ngawur, ya hasilnya tetap entah, tidak bisa saya katakan. Berarti bisa dikatakan untuk tahun ini adalah tahun panen bagi orang baik maupun orang yang kurang baik. Misalnya yang selama ini dia koruptor tidak pernah terungkap, tahun ini saatnya dia terungkap. Misalnya yang sering bandar narkoba dan sebagainya, dan tahun ini adalah besar-besaran, kalian akan terungkap. Yang tahun lalu dia diuji dengan berbagai masalah, misalnya diuji bisnisnya ambruk, bisnisnya gagal. Ternyata di tahun 2020 ini ada negatifnya, ada positifnya. Negatifnya yaitu tadi bencana-bencana, tapi tetap kita bisa untuk menanggulangi. Untuk positifnya adalah tadi yang kemarin bisnisnya di tahun lalu sempat berantakan, nanti di akhir tahun ini ada penataan kembali. Sing boros ya sudah, nanti di akhir tahun Anda akan siap untuk tidak mempunyai stok, gitu aja. Berarti harus menabung mulai sekarang. Iya, menabung dulu. Oke, terima kasih Mas Tigor untuk waktunya. Ya. Selamat malam. Selamat malam. Sampai jumpa.